Definisi anggaran. Anggaran sebagai suatu rencana operasional yang rinci menggambarkan serangkaian kegiatan yang direncanakan oleh manajemen dalam jangka waktu tertentu. Secara khusus, anggaran memuat detail-detail yang disusun secara kuantitatif, formal, dan sistematis. Konsep anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah proyeksi atau perkiraan pendapatan yang diharapkan dari penjualan produk atau jasa dalam periode waktu tertentu. Biasanya dalam jangka waktu tahunan. Anggaran penjualan merupakan salah satu komponen penting dari perencanaan keuangan suatu perusahaan karena membantu dalam menetapkan target yang realistis dan mengatur sumber daya perusahaan dengan lebih efisien. Penyusunan anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah yang perlu dilakukan yaitu penentuan dasar-dasar anggaran dan penyusunan rencana penjualan. 1. Penentuan dasar-dasar anggaran. A. Penentuan tujuan umum dan tujuan khusus. B. Penentuan strategi pemasaran yang dipakai. C. Penentuan relevan variabel yang mempengaruhi penjualan. Penyusunan anggaran penjualan. Penyusunan rencana penjualan. A. Analisis ekonomis. B. Melakukan analisis industri. C. Melakukan analisis prestasi penjualan yang lalu. D. Analisis penentuan prestasi penjualan di masa mendatang. E. Menyusun peramalan penjualan, yaitu meramalkan jumlah penjual yang diharapkan dengan anggapan segala sesuatu berjalan sama seperti di masa lalu. E. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. F. Menghitung anggaran laba rugi. G. Mengkombinasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak lain yang berkepentingan. Sumber data. Data penjualan adalah informasi yang berkaitan dengan proses penjualan suatu produk atau layanan. Ini menyangkup berbagai detail seperti jumlah unit yang terjual, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan tersebut, lokasi penjualan, waktu penjualan, profil pelanggan, dan lain sebagai berikutnya. Data internal merujuk pada informasi yang diperoleh dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin menyusun anggaran untuk tahun berikutnya, mereka dapat menggunakan data penjualan histori dari tahun sebelumnya sebagai dasar untuk memperkirakan pendapatan masa depan. Data internal seperti laporan keuangan juga dapat digunakan untuk menilai biaya operasional yang diperlukan. Data eksternal berasal dari sumber di luar organisasi atau perusahaan. Ini bisa termasuk data pasar, tren industri, data perekonomian makro, survei pelanggan, dan analisis pesaing. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi yang ingin menyusun anggaran pemasaran dapat menggunakan data eksternal dari lembaga riset pasar untuk memahami perilaku konsumen dan tren pasar terkini. Informasi ini membantu mereka menentukan alokasi anggaran kampanye yang tepat untuk pemasarannya. Penetapan harga jual produk. Penetapan harga jual produk melibatkan pertimbangan biaya produksi, permintaan pasar, harga pesaing, posisi produk di pasar, dan strategi pemasaran perusahaan. Biaya produksi mencakup semua biaya terkait pembuatan produk. Sementara permintaan pasar harus sejalan dengan harga agar produk terjual dengan baik. Memahami harga pesaing penting untuk menetapkan harga yang kompetitif. Posisi produk dalam pasar dan strategi pemasaran juga mempengaruhi penetapan harga. Apakah akan bersaing dengan harga rendah atau memilih diferensiasi produk untuk menetapkan harga lebih tinggi. Semuanya harus dipertimbangkan dengan cermat. Cost plus pricing. Sebuah perusahaan lokal memproduksi sepatu sneakers dengan biaya produksi per pasang sebesar 300.000. Mereka ingin mendapatkan keuntungan 50% dari setiap pasang yang dijual. Dengan demikian, harga jual per pasang akan dihitung dengan menambahkan margin ke biaya produksi. Biaya produksi per pasang sama dengan Rp300.000. Margin 50% dari biaya produksi sama dengan 0,50 dikali Rp300.000 sama dengan Rp150.000. Biaya harga jual per pasang sama dengan biaya produksi per pasang ditambah margin
sama dengan Rp300.000 ditambah Rp150.000 sama dengan Rp450.000. Metode ini melibatkan penentuan harga dengan menambahkan margin ke biaya produksi. Pendekatan ini memastikan bahwa perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan atas setiap unit produk yang dijual. Market-oriented pricing. Contoh, sebuah toko pakaian di pusat perbelanjaan memperhatikan bahwa harga rata-rata jenis di pasar sekitar Rp500.000. Namun, mereka juga menyadari bahwa segmen pasar mereka adalah anak muda dengan anggaran terbatas. Oleh karena itu, mereka menetapkan harga jual jeans mereka sebesar Rp400.000 untuk menarik pelanggan dan memenuhi preferensi pasar. Dalam pendekatan ini, harga ditentukan berdasarkan analisis pasar. Perusahaan memperhatikan tingkat permintaan, preferensi pelanggan, dan harga pesaing untuk menetapkan harga yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Kompetitor based pricing. Contoh, sebuah warung kopi baru buka di sebelah sebuah warung kopi terkenal yang sudah ada. Mereka menyadari bahwa harga kopi di warung tetangga adalah Rp25.000 per cangkir. Agar dapat bersaing, mereka memutuskan untuk menetapkan harga kopi mereka sebesar Rp20.000 per cangkir. Meskipun demikian, mereka tetap mempertahankan kualitas kopi dan layanan yang baik. Metode ini melibatkan penyesuaian harga berdasarkan harga pesaing. Perusahaan dapat menetapkan harga di atas, di bawah, atau sejajar dengan pesaing. Dengan pesaing tergantung pada strategis yang diinginkan. Titik impas produk. Titik impas atau break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak menghasilkan keuntungan atau kerugian bersih. Ini merupakan penting untuk mengetahui jumlah minimal produk yang harus dijual agar perusahaan mencapai titik impas. Contohnya, seseorang menyewa warung Rp500.000 per bulan untuk membuka warung bakso. Bakso dijualnya Rp7.500 per porsi, dan honor tenaganya, bahan bakso dan kerupuk dianggap sebesar Rp4.000 per porsi, Rp4.500 per porsi. Jadi titik impas bisa dihitung sebagai berikut. Rp500.000 per 7.500 dikurang 4.500 X-nya, maka nilai X 500 atau 3.000 sama dengan 166,66 dibulatkan 167 porsi atau senilai 167 kali 7.500 sama dengan 1.252.500 per bulan. Titik impas multiproduk. Titik impas multiproduk adalah titik di mana total pendapatan dari penjualan beberapa produk sama dengan total biaya, termasuk biaya tetap dan biaya variabel, yang terkait dengan produk dan penjualan produk-produk tersebut. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki lebih dari satu produk dalam lini produksinya. Produk A, harga jual per unit Rp50.000, biaya variabel per unit Rp30.000, kontribusi margin per unit, harga jual per unit, biaya variabel per unit Rp20.000. Produk B, harga jual per unit Rp70.000, biaya variabel per unit Rp40.000, kontribusi margin per unit, harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit Rp30.000, total biaya tetap Rp100.000. Titik impas multiproduk. Total biaya tetap, kontribusi margin per unit kombinasi produk. Titik impas multiproduk 100.000 per 50 sama dengan 2 unit. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 2 unit dari kombinasi kedua mencapai titik impas secara keseluruhan.